Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss Erli berharap anak-anak semua dalam keadaan dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Miss Erli dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 2. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk di bab yang baru dan pembelajaran kali ini melalui video pembelajaran. Nah anak-anak, Miss ingatkan agar anak-anak dapat menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa selesai menonton video pembelajaran ini, anak-anak menuliskan komentar, memberikan nama dan kelasnya sebagai tanda bahwa anak-anak sudah selesai menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa jempolnya, dan yang belum subscribe, ayo subscribe channel SDK Generasi Unggul. Nah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan mengawali dengan doa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kami agar makin hari kami makin menjadi anak-anak yang cerdas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalau sudah siap untuk belajar, ayo kita mulai pembelajaran kita. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab yang baru, yaitu bab 6, tanggung jawab dalam keluarga. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, setelah belajar, anak-anak dapat atau mampu menjelaskan pengertian dari bertanggung jawab. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi atau dapat menyebutkan contoh pekerjaan yang dapat dikerjakan pada usiamu. Nah anak-anak, kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya bahwa setiap anak itu memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua karena orang tua kita adalah wakil Allah di bumi. Nah, sebagai wakil Allah, orang tua memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat, tidak hanya untuk membesarkan, tidak hanya untuk mengasihi anak-anak, tetapi juga yang terpenting, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan atau menjadi contoh dalam bersikap seperti Kristus bagi anak-anaknya. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab. Tentu saja anak-anak juga pasti memiliki tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab anak-anak? Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, saat kalian masih sangat kecil, pastinya anak-anak belum bisa diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Namun, saat anak-anak sudah semakin besar, tentunya anak-anak sudah dapat diberi tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab yaitu kewajiban menanggung atau mengerjakan tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, anak-anak, setiap tugas yang kita terima itu harus diselesaikan sampai tuntas, tidak menunda-nunda dalam mengerjakannya, dan tentu saja yang terpenting adalah kita mengerjakannya dengan sukacita. Jadi Miss, kalau misalnya pekerjaan itu oke diselesaikan sampai tuntas, tetapi menunda-nunda, apakah itu termasuk bertanggung jawab Miss? Lalu kalau misalnya pekerjaan itu kita selesaikan sampai tuntas, namun dikerjakannya dengan marah-marah atau bersungut-sungut, apakah itu termasuk bertanggung jawab, Miss? Nah, kita akan sama-sama menjawabnya dalam materi kali ini. Anak-anak, jika sebuah tugas atau pekerjaan dikerjakan sampai selesai, tapi dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah,
itu belum termasuk bertanggung jawab. Sebab Tuhan memberkati orang yang mengerjakan tugasnya dengan sukacita, bukan yang bersungut-sungut. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak mendapatkan tugas atau tanggung jawab dari orang tua untuk mengerjakan sesuatu, lalu tugas itu misalnya dikerjakan dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, atau ditunda dulu, itu namanya belum bertanggung jawab. Dan ingat, Tuhan itu memberkati orang yang mengerjakan tugasnya dengan sukacita, anak-anak. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk ketika menerima tugas dan pekerjaan, kita segera melakukannya dan melakukannya dengan sukacita. Nah, anak-anak, ternyata di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengerjakan tugas dari Tuhan itu sampai tuntas dan penuh sukacita. Tapi ternyata ada juga tokoh Alkitab yang bersungut-sungut ketika mengerjakan tugasnya, sehingga ia harus ditegur dulu oleh Tuhan. Nah, anak-anak mau tahu tokoh-tokoh siapa saja di dalam Alkitab yang ketika menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita? Dan siapa sih yang ketika mengerjakan tugasnya itu bersungut-sungut di awalnya? Oke, kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama ada Bapak Nuh. Nah, anak-anak, Nuh ini ketika dia diberi tanggung jawab untuk membuat bahtera, itu anak-anak waktu pengerjaannya itu ternyata sangat lama. Karena apa? Karena bahtera yang dibuatnya itu adalah kapal raksasa. Dan ternyata anak-anak, bahtera ini bukan dibuat di tepi pantai anak-anak, tapi dibuat di atas gunung. Wah, anak-anak coba bayangkan. Dulu belum ada sensor, belum ada mobil pengangkut kayu, semuanya dikerjakan secara manual anak-anak. Jadi untuk mendapatkan kayu, pohon itu harus ditebang. Ditebangnya satu pohon itu membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi pengangkutan kayunya ke atas gunung. Tapi anak-anak, apakah Nuh bersama-sama dengan anggota keluarganya bersungut-sungut, marah-marah, atau menunda mengerjakan pekerjaan dari Tuhan ini atau bagaimana? Ternyata Nuh bersama dengan anggota keluarganya mengerjakan tanggung jawab itu dengan semangat dan sukacita. Meskipun anak-anak saat itu orang-orang di sekitarnya yang melihat Nuh bersama keluarganya menganggap mereka semua sudah gila. Karena apa? Membuat kapal raksasa tapi di atas gunung. Dan anak-anak, orang banyak menertawakan mereka semua karena Nuh bersama dengan keluarganya mengatakan bahwa akan ada banjir besar. Sedangkan saat itu tidak ada hujan anak-anak. Jadi mustahil akan terjadi banjir yang besar. Tapi anak-anak, meskipun semua orang menertawakannya, Nuh bersama dengan keluarganya tetap melakukan tanggung jawabnya sampai tuntas. Nah, tokoh Alkitab yang kedua adalah Abram. Anak-anak, Bapak Abram ini menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk membawa keluar dari kampung halamannya bersama-sama dengan keluarganya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Meskipun saat itu Abram belum tahu nih, Tuhan menjanjikan negeri yang mana, di mana letaknya. Abram tidak tahu anak-anak. Abram belum mengerti. Tapi Abram tetap mengikuti, segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia langsung melangkah dengan semangat, meskipun di dalam perjalanannya untuk menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu ada banyak sekali rintangan yang dihadapinya. Tapi Abram tidak pernah menyerah anak-anak. Abram tidak pernah marah-marah. Abram tidak pernah bersungut-sungut. Sampai akhirnya Abram benar-benar dibawa Tuhan tiba ke negeri yang Tuhan janjikan. Tapi anak-anak, itu butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Tapi yang kita bisa contohi dari kehidupan Abraham adalah dia menerima tanggung jawab dari Tuhan, tidak menunda-nunda, dan mengerjakannya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Nah, tokoh yang ketiga di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf pada awalnya adalah budak di Mesir, tapi
dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur di Mesir anak-anak. Dan dia mendapatkan tanggung jawab untuk menyiapkan persediaan makanan bagi seluruh penduduk kerajaan Mesir selama 7 tahun. Jadi 7 tahun Yusuf mengurusi untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk disimpan, sebab Tuhan sudah memberitahukan kepada Yusuf bahwa 7 tahun kemudian akan ada masa kelaparan. Dan anak-anak, Yusuf mengerjakannya dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut. Ketika ia harus mengumpulkan makanan selama 7 tahun, bahkan selama 7 tahun lagi mengurusi masyarakat, membagi-bagikan makanan kepada masyarakat atau penduduk kerajaan Mesir. Nah, tokoh yang keempat anak-anak adalah Yunus. Nah, Yunus ini mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Nah, pada awalnya anak-anak, Yusuf ini menolak, dia tidak mau menerima tanggung jawab ini. Dia bahkan melarikan diri dari tanggung jawabnya, sehingga ia harus ditegur dari Tuhan. Apa teguran dari Tuhan? Ia harus dibuang ke dalam laut, dan ternyata dia ditelan oleh ikan paus. Dan akhirnya dia harus hidup di dalam perut ikan paus selama 3 hari. Tapi Tuhan masih sayang kepada Yunus, karena Yunus ketika di dalam perut ikan, dia menyadari bahwa dia tidak boleh menolak atau melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, akhirnya Yunus ini karena sudah sadar, dia pun melaksanakan tanggung jawab dari Tuhan sampai tuntas. Nah, tokoh Alkitab yang terakhir yaitu anak-anak, Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ini juga menerima tanggung jawab dari Bapaknya untuk menjadi penyelamat dunia, penyelamat semua umat manusia. Nah, anak-anak, ini adalah tanggung jawab yang paling berat, tanggung jawab yang paling sulit. Tapi Tuhan Yesus tidak menolak tanggung jawab ini. Dia bertanggung jawab, bahkan sampai ia harus rela menderita, rela mati di atas kayu salib demi melaksanakan dan menyelesaikan tanggung jawabnya itu anak-anak. Wah, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya anak-anak. Nah, anak-anak, banyak orang itu mendapatkan tanggung jawab. Ada yang bersedia melaksanakannya, tapi ada juga yang menolak atau mengerjakannya asal-asalan saja, mengerjakannya tidak dengan sukacita. Nah, kelompok yang kedua yang melaksanakan tugasnya tapi dengan asal-asalan, dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, itu disebut tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah anak-anak bersedia melaksanakan tugas dengan sukacita, ataukah menolak mengerjakannya, atau mengerjakannya tapi dengan bersungut-sungut atau asal-asalan saja? Nah, anak-anak, misalnya ada tugas dari sekolah yang harus dikerjakan dan diselesaikan anak-anak di hari itu juga. Bagaimana sikap kita? Apakah kita marah-marah? Apakah kita bersungut-sungut? Ataukah kita mengerjakannya dengan sukacita? Nah, anak-anak, untuk anak-anak kelas 2 SD tentunya sudah bisa untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan di rumah. Nah, kalian lihat contoh lain di dalam Alkitab. Samuel, dia itu masih sangat kecil ketika ibunya Hana membawanya untuk tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Nah, Samuel ini sejak masih sangat kecil, dia sudah bertugas untuk membersihkan rumah Tuhan anak-anak. Wah, rumah Tuhan itu besar, tapi si kecil Samuel itu dia sudah mampu untuk mengerjakan tugas itu. Ia dengan rajin menyelesaikan tugasnya. Sedangkan Imam Eli ini juga memiliki 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi mereka berdua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Mereka justru berlaku curang. Wah, tentunya yang bisa kita tiru atau kita teladani yaitu Samuel ya anak-anak.
Meskipun masih kecil, tapi dia mau mengerjakan tugasnya untuk membersihkan rumah Tuhan. Nah, anak-anak, apa sih tugas atau pekerjaan yang sudah dapat dilakukan oleh anak-anak seusiamu? Wah, pasti banyak ya tugas atau pekerjaan yang sudah bisa dilakukan oleh anak kelas 2 SD seperti kamu. Nah, contohnya anak-anak pasti sudah harus bisa mandi sendiri, berpakaian sendiri, merapikan tempat tidur, dan masih banyak lagi tugas atau pekerjaan yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak seusiamu. Nah, kita tiba pada kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita di hari ini. Kesimpulan yang pertama, tanggung jawab yaitu kewajiban untuk mengerjakan suatu tugas. Lalu, orang yang bertanggung jawab yaitu mereka yang melaksanakan tugasnya sampai tuntas, tidak menunda-nunda, dan mengerjakannya dengan sukacita. Yang ketiga, Tuhan senang kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, tetapi Tuhan menegur mereka yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, walaupun masih kecil, anak-anak pasti sudah memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Nah, yang terakhir, beberapa tugas atau pekerjaan sudah dapat dilakukan oleh anak-anak seusiamu. Nah, untuk tugasnya, anak-anak ada 2 nomor. Yang pertama, Miss Erli minta anak-anak coba sebutkan pengertian dari tanggung jawab. Yang kedua, sebutkan 5 contoh tanggung jawab atau 5 contoh tugas atau pekerjaan yang sudah dapat kamu kerjakan di rumah. Nah, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Nah, Miss berharap anak-anak tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari saat anak-anak berada di rumah ya. Jangan lupa, kita harus jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak apakah sudah juga melihat dengan baik tugas yang tadi Miss berikan? Nah, selesai menonton video ini, anak-anak jangan lupa untuk segera mengerjakan tugasnya, dan Miss Erli tunggu tugasnya di Google Classroom ya. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Miss Erli minta, ayo kita duduk kembali yang sopan, karena kita mau berdoa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah selesai belajar. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami rajin mengerjakan tugas-tugas kami, bahkan kami juga dapat mempraktikkan apa yang sudah kami pelajari di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami di sepanjang hari ini, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Sampai jumpa, shalom.